Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 24 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab penebus yang akan datang sudah datang, dan sekarang hidup dalam kehidupan kami bila mana kami percaya dan buka hati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 24 Juli tahun 2024, berjudul Penebus yang akan datang. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 44 ayat 26 yang berbunyi, "Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu." Betapa jelasnya nubuatan Yesaya mengenai penderitaan dan kematian Kristus. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Yesaya 53 ayat 1-8. Bahkan cara kematiannya telah dibayangi. Sebagaimana ular tembaka ditinggikan di padang gurun, demikian pula penebus yang akan datang ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, "Bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini?" Lalu ia akan menjawab, "Itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku." Zakaria 13 ayat 6. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Yesaya 53 ayat 9 dan 10. Namun dia yang akan menderita kematian di tangan manusia yang jahat, akan bangkit kembali sebagai penakluk dosa dan kubur. Dikutip dari The Acts of the Apostles, halaman 225-227. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus
memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa kedatangan penebus dunia sudah dinubuatkan sebelumnya. Dan renungan hari ini banyak mengutip dari Yesaya 53. Sebab memang Yesaya 53 adalah nubuatan tentang Yesus Kristus, penebus kita. Namun, nubuatan Yesaya 53 bukanlah yang pertama. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Kings halaman 685 paragraf 1 yang berbunyi, ketika Adam dan anak-anaknya mulai mempersembahkan korban-korban upacara yang ditetapkan oleh Allah sebagai lambang penebus yang akan datang, setan melihat hal ini sebagai simbol persekutuan antara bumi dan sorga. Meski hanyalah lambang, tapi setan tahu bahwa lambang-lambang itu adalah tentang penebus yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, yang akan mempersatukan dunia ini dengan sorga. Bahkan, saat Allah berkata dalam Kejadian 3 ayat 15 yang berbunyi, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Awalnya, setan tidak terlalu mengerti makna nubuatan ini. Tetapi pada waktu Yesus mati di kayu salib, akhirnya setan mengerti bahwa nubuatan ini telah digenapi dan dia akhirnya kalah total. Roh Nubuat memberikan penjelasan berikut ini tentang ayat ini. Terdapat dalam Confrontation halaman 19 paragraf 1. Tetapi kata-kata ini pada waktu diucapkan tidak sepenuhnya dipahami oleh setan. Dia tahu bahwa perkataan itu mengandung kutukan untuknya, karena dia telah menggoda pasangan kudus. Dan ketika Kristus dimanifestasikan di bumi, setan takut bahwa dia memang yang dijanjikan, yang harus membatasi kuasanya dan akhirnya menghancurkannya. Kata-kata yang dimaksudkan adalah kata-kata dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi. Meski setan tidak paham sepenuhnya tentang nubuatan itu, tapi dia tahu ada kutukan untuknya dalam nubuatan tersebut. Dan kutukan itu terjadi setelah Yesus Anak Allah datang ke dunia ini dan mati di kayu salib. Roh Nubuat melanjutkan dalam The Review and Herald tanggal 3 Mei tahun 1906 paragraf 4. Ketika setan mendengar kata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dia tahu bahwa manusia akan diberi kuasa untuk melawan godaannya. Dia menyadari bahwa gugatannya atas posisi pangeran dari dunia yang baru diciptakan harus diperdebatkan, bahwa dia yang akan datang, yang pekerjaannya akan berakibat fatal bagi tujuan jahatnya, bahwa dia dan para malaikatnya akan dikalahkan selamanya. Jadi, meski setan tidak mengerti sepenuhnya akan nubuatan Kejadian 3 ayat 15, tetapi setan tahu bahwa saat nubuatan itu digenapi, dia kalah selamanya. Karenanya, meski berupa nubuatan bahwa penebus dunia akan datang, tetapi setan tahu bahwa dia dan kerajaan mautnya akan kalah, dan manusia mendapat tempat yang menguntungkan. Dan kematian sang penebus pun dilambangkan, yaitu ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun. Roh Nubuat menjelaskan dalam Patriarchs and Prophets halaman 430 paragraf 3. Diangkatnya ular tembaga itu ke atas adalah untuk mengajarkan Israel tentang satu pelajaran yang penting. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari akibat yang mematikan, dari racun yang ada dalam luka mereka itu. Hanya Allah sendiri yang sanggup menyembuhkan mereka. Tetapi mereka dituntut menyatakan iman mereka terhadap persediaan yang telah diadakan Allah. Mereka harus memandang agar bisa hidup. Iman merekalah yang diterima Allah, dan dengan memandang ular itu, iman mereka terlihat. Lambangnya saja sudah membawa kehidupan, terlebih lagi kegenapannya. Sekarang, apa bagian kita? Sebab kita hidup sesudah kegenapan lambang,
Yesus telah mati di kayu salib dan mengalahkan setan serta kerajaan mautnya. Kita hidup di masa di mana kepala ular sudah dihancurkan. Roh Nubuat berkata dalam Homeward Bound, halaman 129 paragraf 4. Pandanglah kepada Yesus yang memberikan dan menyempurnakan iman kita. Kita dapat melanjutkan dari kekuatan ke kekuatan, dari kemenangan sampai kemenangan. Karena melalui Kristus, anugerah Allah telah menyelesaikan keselamatan kita. Kita memandang dengan iman, dan iman itu yang berikan adalah Yesus, dan Dia yang menyempurnakan iman kita. Inilah pentingnya kita memandang hanya kepada Yesus, dan tidak hanya kemenangan, kita terlebih lagi menerima hidup dari Dia. Sekarang, apa yang terjadi saat kita memandang Yesus dengan iman? Counsels on Health halaman 34 paragraf 2 berkata, jika Anda memandang kepada Yesus dan menarik darinya pengetahuan dan kekuatan dan kasih karunia, Anda dapat memberikan penghiburannya kepada orang lain karena Sang Penghibur ada bersama Anda. Saat kita memandang Yesus dengan iman, maka Yesus Sang Penghibur ada bersama kita. Karenanya, dengan semakin dekatnya kita ke negeri perjanjian, semakin banyak peristiwa akan terjadi, dan bukan semakin baik, namun semakin buruk. Akan mudah kita mencari salah serta mengeluh, dan ular-ular pun datang memagut kita. Sebab perhatian kita bukan lagi pada Yesus, tetapi kepada diri sendiri. Melalui peristiwa ular tembaga tersebut, Allah memanggil kembali umat-Nya untuk sadar bahwa Allah lah yang pelihara serta lindungi umat-Nya, dan itu semua Allah sediakan di dalam anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Sebab penebus kita sudah datang dan sekarang melayani dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kegenapan nubuatan tentang penebus yang akan datang. Yesus telah datang ke dunia ini, menjadi manusia dan hidup di antara kami, bahkan rela mati di kayu salib demi memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Dan teristimewa saat ini Dia tinggal dalam hati kami untuk mengubahkan kami menjadi serupa dengan Dia, dan saat Dia datang kedua kali kami boleh menerima keselamatan. Karenanya, biarlah masing-masing kami yang percaya membuka hati, sebab Yesus mengetuk pintu hati kami. Dia rindu untuk masuk dan makan bersama-sama kami, sehingga pada akhirnya kami didapati benar dan boleh layak menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.